Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Kairawan, saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas R01. Yang pertama, karena saya bernomor pokok mahasiswa genap, saya akan menjawab pertanyaan nomor genap. Pertanyaan nomor 2, berikan penjelasan lengkap terkait tujuan audit sistem informasi. Pertama, tujuan dari audit sistem informasi itu pertama pengamanan aset. Aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak penyalahgunaan aset perusahaan. Dengan demikian, sistem pengamanan aset merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus diperlukan oleh perusahaan. Selanjutnya, menjaga integritas data. Integritas data atau data integrity adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu perusahaan tidak akan lagi memiliki hasil atau laporan yang benar, bahkan perusahaan dapat menanggung kerugian. Yang ketiga, ada efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi perusahaan memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Yang keempat, ada efisiensi sistem. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai dan harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya, karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Selanjutnya, yang terakhir ada ekonomis. Ekonomis mencerminkan kalkulasi untuk rugi ekonomi, cost atau benefit yang lebih bersifat kuantifikasi nilai moneter keuangan. Efisiensi berarti sumber daya minimum untuk mencapai hasil maksimal, sedangkan ekonomis lebih bersifat pertimbangan ekonomi. Nah, begitu jawaban dari pertanyaan pertama. Yang kedua yaitu jelaskan langkah-langkah mengaudit sistem operasi Windows. Nah, di sini mengaudit Windows sistem operasi. Sistem operasi telah berkembang dari awal yang sederhana dan berkembang menjadi salah satu sistem operasi yang paling umum di dunia untuk server dan klien. Untuk mencakup komponen dasar dari audit server Windows dan mencakup audit cepat untuk klien Windows, berikut pembahasan audit server dan klien Windows. Yang klien Windows, yang pertama, sejarah singkat pengembangan Windows. Yang kedua, Windows esensial, belajar tentang host target. Yang ketiga, bagaimana mengaudit server Windows. Yang keempat, bagaimana mengaudit klien Windows. Yang kelima, alat dan sumber daya untuk meningkatkan audit Windows. Nah, mungkin begitu saja jawaban dari pertanyaan ujian akhir semester audit sistem informasi R01. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Edi Kairawan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.